Halo, perkenalkan saya dari kelompok 3. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mesrawati Waruhu, NIM saya 201011200978. Saya dari kelas 03 SAKM 005. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana siklus pengeluaran dalam akuntansi. Oke, baik, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana pengertian dari siklus pengeluaran dan tujuan dari siklus pengeluaran. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan apa itu siklus pengeluaran. Nah, siklus pengeluaran merupakan serangkaian kegiatan bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu tujuan dari siklus pengeluaran. Nah, tujuan siklus pengeluaran ini terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu menjamin barang dan jasa yang dipesan sesuai dengan yang dibutuhkan, di mana kita akan mengirimkan barang sesuai dengan apa yang diminta oleh konsumen. Yang kedua yaitu menerima barang dalam kondisi baik, di mana barang yang kita kirimkan tidak ada cacat sama sekali. Yang ketiga, mengamankan barang hingga dibutuhkan. Yang keempat, mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran dengan tepat. Yang kelima, menentukan faktor yang berkaitan barang dan jasa dengan benar. Yang ketujuh, mengirimkan uang ke pemasok yang tepat. Yang kedelapan, menjamin semua pengeluaran yang berkaitan dengan pengeluaran yang telah diizinkan. Dan yang terakhir, mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran kas dengan tepat dan akurat. Perkenalkan, nama saya Laurentius dari Kakak, NIM 2010-11-2014-87. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu aktivitas siklus pengeluaran. Yang pertama, pemesanan barang dan jasa, ordering materials, supplies, and service. Terdapat dua tahap dalam proses pemesanan barang dan jasa antara lain. Yang pertama, identifikasi apa, kapan, dan berapa banyak barang yang harus dibeli. Perusahaan harus menjaga ketersediaan barang yang memadai sehingga proses produksi dapat berjalan lancar, bahkan jika penggunaan persediaan lebih besar dari yang diharapkan atau terjadi keterlambatan dalam pengiriman pesanan oleh pemasok. Dan yang kedua, memilih pemasok. Perusahaan harus memperhatikan beberapa hal dalam pemilih pemasok, yaitu harga, kualitas, dan ketepatan pengiriman pesanan. Dan yang kedua, penerimaan barang dan jasa, service supplier invoice. Pada saat barang dan datang, bagian penerimaan barang membandingkan nomor pesanan pembelian yang tertera pada slip pembungkusan dengan file pesanan pembelian untuk memverifikasi bahwa barang tersebut sesuai dengan yang dipesan. Bagian penerimaan kemudian menghitung kuantitas barang yang diterima dan memeriksa barang guna memastikan tidak ada barang yang cacat sebelum dipindahkan ke gudang. Yang ketiga, penyetujuan faktur dari pemasok, approving supplier invoice. Bagian utang akan menerima faktur dari pemasok sebagai bukti guna melakukan pembayaran atas barang yang dipesan perusahaan. Bagian utang bertanggung jawab untuk mencocokkan faktur dengan laporan penerimaan dan pemesanan barang. Faktur dan dokumen laporan tersebut akan menghasilkan voucher PKG yang selanjutnya akan dikirimkan ke bagian kasir perusahaan. Yang keempat, pembayaran, cash disbursement. Bagian kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada pemasok atas barang yang dipesan oleh perusahaan. Pembayaran baru akan diproses ketika bagian utang telah mengirimkan voucher PKG kepada kasir. Dan yang B, ancaman siklus pengeluaran. Masalah umum keseluruhan siklus pengeluaran. 1. Data induk yang tidak akurat atau tidak valid pemesanan. Yang kedua, pengungkapan yang tidak diotoritas atas informasi sensitif. Yang ketiga, kehilangan atau penghancuran data.
Keempat, kinerja yang buruk. 5, kekurangan dan kelebihan persediaan. Keenam, pembeli barang yang tidak dibutuhkan. Ketujuh, membeli pada harga yang melambung. 8, membeli barang berkualitas inferior. 9, pemasok yang tidak dapat diandalkan. 10, membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi. Perkenalkan, nama saya Dewiani Gulo dengan NIM 2010 11 20 0934 dari kelas 03 SAKM 005. Terima kasih. Baik, untuk tahap yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang masalah umum keseluruhan siklus pengeluaran dan pengendalian dari ancaman siklus pengeluaran. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang masalah umum keseluruhan siklus pengeluaran. Untuk pembahasan kali ini, kita sedikit membahas pengertian dari siklus pengeluaran. Jadi, siklus pengeluaran merupakan rangkaian kegiatan bisnis dalam pemrosesan data yang terkait dalam pembelian dan pembayaran barang dalam jasa kepada pemasok. Di dalam siklus pengendalian, ada pun masalah umum yang sering dikemukakan, yaitu data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi atau informasi sensitif. Yang ketiga, kehilangan atau penghancuran data. Dan yang terakhir yaitu kinerja yang buruk. Demikian masalah-masalah umum yang sering dikemukakan di siklus pengeluaran. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu pengendalian dari ancaman siklus pengeluaran. Setiap ancaman yang terjadi di siklus pengeluaran tentu dapat diantisipasi dengan suatu pengendalian. Misalnya yang pertama, data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Hal tersebut dapat dikendalikan atau di berbagai cara, misalnya dengan dilakukannya pengendalian integritas oleh pimpinan kepada karyawan yang bertugas untuk memproses data. Yang kedua yaitu pengungkapan yang tidak diotorisasi atau informasi sensitif dapat diatasi dengan misalnya adanya pengendalian internal berupa batasan karyawan dalam mengakses data pada tabel atau file tertentu. Nah, begitu juga dengan masalah-masalah lainnya. Jadi, demikian penjelasan saya. Semoga materi yang kami jelaskan ini dapat menambah wawasan kita. Dan atas segala kekurangan kami mohon maaf, kami mohon dimaklum. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.